Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, terutama bagi Bapak Ibu yang sedang menyiapkan asesmen nasional ANBK ataupun AKM di jenjang sekolah dasar maupun di SMP, ada baiknya Bapak Ibu memberikan pemahaman atau memahami tentang seperti apa sih asesmen nasional itu. Mungkin saja masih ada dari beberapa masyarakat mengatakan bahwa asesmen nasional itu merupakan penentuan kelulusan siswa, atau bagaimana tipsnya untuk mempersiapkan asesmen nasional itu. Ini langsung diambil dari PMM Bapak Ibu. Beberapa guru memberikan inspirasi bahwa sebenarnya asesmen itu tidak bisa menjadi penentu kelulusan. Mengapa? Sebab tujuan asesmen nasional adalah memetakan dan meningkatkan sistem pendidikan nasional lewat evaluasi kualitas pembelajaran dan kondisi sekolah, meliputi aspek literasi, numerasi, dan karakter siswa. Sehingga ada beberapa tips menurut narasumber atau menurut yang menjawab di PMM ini, tips mempersiapkan asesmen nasional supaya lancar ya. Yang pertama, pahami, jadi anak bisa memahami fokus asesmen yang mencakup ranah literasi, numerasi, dan karakter. Ini berkaitan dengan asesmen nasional yang terdiri dari soal-soal literasi, numerasi, dan survei karakter. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, silahkan siswa kalau di SD di kelas 5 latih kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara rutin. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, silakan siswa diajak untuk melatih mengasah kemampuan berpikir secara kritis, tidak hanya menghafal ya, tetapi bagaimana memecahkan masalah dari soal-soal itu dengan pikiran-pikiran yang kritis. Kemudian yang keempat, latih pengelolaan waktu saat menjawab soal. Misalnya dalam sebuah atau satu soal harus diselesaikan berapa menit, nah itu perlu dihitung dengan jumlah banyak soal serta waktu yang tersedia. Kemudian jangan lupa supaya menjaga kesehatan fisik dan mental, sebab jika kurang sehat secara fisik dan mental, maka kemungkinan mengerjakan soal-soal asesmen nasional itu bisa terganggu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari narasumber lainnya mengatakan bahwa asesmen nasional itu bukan penentu kelulusan. Sebab asesmen nasional itu hanya memotret kualitas proses pembelajaran di sebuah sekolah. Tidak ada nilai individu per siswa. Oleh karena itu, asesmen ini justru digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi, jika sekolah melaksanakan atau mengikuti asesmen di mana siswanya dipilih secara acak, secara alami, maka di sana akan menjadi satu masukan potret kualitas pembelajaran di sekolah tersebut sehingga bisa melakukan perbaikan. Itu maksud dari asesmen nasional. Nah, menurut narasumber bahwa tips mempersiapkan asesmen nasional di sini esensinya ada 3 ya. Silakan Bapak Ibu supaya menghadirkan pembelajaran berbasis literasi, numerasi, dan penguatan karakter di setiap kegiatan pembelajaran. Ini sangat penting. Jadi pembelajaran apapun, literasi, numerasi, dan penguatan karakter itu supaya diinkludkan. Kemudian latih literasi, numerasi, dan karakter sedini mungkin. Jadi ada pelatihan khusus kepada siswa bagaimana dikuatkan tentang literasi dan numerasi itu dan karakter siswa sedini mungkin ya. Kemudian berikutnya, fokus pada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi, bukan sekadar menghafal materi. Ini tentu kita setuju bahwa konsep dan kompetensi
harus dikuasai sehingga dia itu bisa istilahnya mengerjakan dengan pikiran-pikiran yang kritis seperti yang tadi disampaikan. Asesmen nasional itu bukan pada tataran menghafal materi, sehingga aplikatif yang lebih penting bagaimana anak-anak benar-benar mengerjakan itu secara kritis ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional itu sangat penting untuk kita laksanakan di jenjang SD SMP maupun di SMA untuk memotret kegiatan atau memotret proses kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, selamat membaca, kemudian selamat meresapi dan mempraktikkan kepada siswa kita tentang tips-tips di atas yang disampaikan. Untuk membaca ini, mendapatkan sumber belajar ini, silakan klik link di bawah deskripsi judul ini. Jangan lupa terus bantu channel ini untuk semakin maju dan berkembang dengan informasi-informasi terbaru. Terima kasih dari Pak Gurupedia. Jangan lupa untuk berbagi, share, subscribe, dan komentar. Dan Pak Gurupedia mendoakan semoga sehat selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.